أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Sadaqallahul Azim. Dia Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa adab kami yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 11 namanya Surat Hud, ayat 47 dan ayat 48. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami berada di BCA di Buyani untuk mengajak kita bersama-sama untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, serta melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan doa-doa kita al-ijabah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma
arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 11 namanya surat Hud, ayat 47. Pada ayat ini diterangkan anggapan Nabi Nuh alaihi salam terhadap teguran Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi penolakan atas permohonannya agar anaknya Kan'an diselamatkan dari topan. Demikianlah setelah Nabi Nuh alaihi salam mengetahui dari Allah Subhanahu wa ta'ala hakikat anaknya itu, maka ia memohon ampun kepadanya tentang kekhilafan dan kesalahannya dalam memohonkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dapat menjaga dirinya agar tidak menyampaikan permohonan yang sifatnya serupa dengan kesalahannya itu. Marilah kita bersama-sama senantiasa bertafaqoh fiddin, yaitu memperdalam agama Islam. Surat At-Taubah ayat 122, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita dalam ucapan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, serta perbuatan kita, agar dibimbing oleh Allah sehingga terbebas dari segala kesalahan. Inilah yang paling penting di dalam kehidupan kita, senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Pada akhir permohonan ampun itu, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, ia menyatakan penyesalannya kepada Allah jika kesalahannya tidak diampuni Allah. Niscaya ia termasuk golongan orang yang merugi, sebab kesalahannya itu hanya didorong oleh perasaan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan ingin supaya anaknya mendapat rahmatnya Allah. Luar biasa doa seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz, seorang ustadzah, kaum muslimin, kaum muslimat, kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada seluruh umat manusia ini, agar mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah doa yang luar biasa. Jadi setelah diri kita itu selamat, maka selamatkanlah suami, istri, anak, cucu, dan seluruh kaum muslimin, muslimat. Ini menandakan kasih sayang yang luar biasa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu, marilah
Kita banyak-banyak untuk membaca Al-Quran ini. 114 surat, 6.236 ayat, yang secara garis besar ada isinya tentang asimki. Apakah itu? A adalah akidah, S adalah syariah, I adalah ibadah, M adalah muamalah, Q adalah kisah, dan I adalah ilmu. Jadi dengan adanya kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quran ini, fa insyaallah dalam kehidupan kita akan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 48, ayat ini menerangkan bahwa setelah kapal itu berlabuh di atas bukit Judi, beberapa waktu yang tidak diterangkan lamanya, menurut sebagian mufasir, lamanya 1 bulan, dan air bah sudah surut, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam supaya turun dari kapal itu bersama-sama dengan para pengikutnya untuk membangun kehidupan baru dalam rangka meneruskan generasi umat manusia yang bertauhid dan bertakwa setelah orang-orang kafir dari kaumnya itu musnah tenggelam dalam adab topan. Jadi para pejuang-pejuang tauhid dengan para pejuang-pejuang duit itu berbeda. Panjenengan lihat para pejuang duit ada di surat Al-Baqarah ayat 200, yang didapat hanya dunia dan isinya saja. Setelah ajal datang, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang semu. At-Taubah ayat 67 sampai 70, dan juga surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Mereka suka senang, tapi dibalik menjadi ngenes. Jadi senang kalau dibalik menjadi ngenes. Itulah para pejuang duit yang tidak memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solutif kepada kita. Jadikanlah dunia dan isinya ini sebagai wasilah untuk mendapatkan hasanah dubajah. Apakah dubajah itu? Du adalah dunia, ba adalah barzah, a adalah akhirat, ilal jannah. Lihat nanti di surat Al-Qasas ayatnya ayat 77. Jadi marilah kita gapai kebahagiaan di akhirat dengan kita rajin beribadah, rajin giat untuk bekerja dengan baik. Surat At-Taubah 105. Dan marilah kita jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk tempat kita bercocok tanam untuk menggapai kehidupan yang hakiki, untuk mendapatkan ridho ilahi. Amin ya rabbal alamin. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya turun dari kapal itu
disertai ucapan selamat sejahtera dan penuh keberkatan darinya. Jadi ucapan salam itu luar biasa, yang namanya SRB. Ada salam, ada rahmat, ada barokah. Itulah assalam, ucapan doa para penghuni surga. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Mereka akan diberi berkah sesuai dengan janji Allah dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Setelah turun dari daratan, maka mereka mendapat keluasan dalam rezeki dan keperluan hidup yang mereka butuhkan untuk kepentingan mereka dan generasi selanjutnya. Dengan adanya iman dan takwa yang kokoh, iptek yang kokoh, maka seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz, seorang ustadzah, kaum muslimin, kaum muslimat tidak boleh punya anggapan yang loyo. Jadi sekali lagi, agar generasi-generasi kita tidak loyo, tapi generasi kita menjadi generasi yang kuat, lihat surat An-Nisa ayat 1-70. Beriman takwa dan senantiasa berkata yang benar, berkata yang jujur, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang jujur, terhindar dari segala yang fujur. Surat Asam ayat 8-10 nanti dilihat. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa tidak semua dari generasi mereka yang akan berkembang biak di kemudian hari sama dengan mereka. Akan tetapi ada di antara generasi yang berkembang biak itu menjadi umat-umat yang hanya dapat menikmati rizki dan kesenangan dunia. Ada yang mendapatkan dunia dan isinya saja, tapi di akhirat nanti dia disiksa selama-lamanya. Al-Baqarah ayat 6-7, Al-Baqarah 8-20, dia mati belum mendapatkan hidayah dan belum bertaubatan nasuha. Makanya beruntunglah apabila kita termasuk Al-Baqarah 1-5. Mereka akan selamat dunia akhirat. Amin. Lihat nanti Al-Baqarah 6-7, Al-Baqarah 8-20. Mereka mati belum mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, sehingga pada saat dia meninggal dunia, kasih Allah dicabut, diganti dengan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Namun di akhirat mereka akan menerima adab yang sangat pedih. Mereka disesatkan oleh setan sehingga menjadi musyrik dan bergelimang dalam kedoliman dan kejahatan-kejahatan lainnya.
dibujuk, dirayu oleh setan dari jin, setan dari manusia, yang akhirnya menjadi orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, sehingga langkah-langkah perbuatannya adalah menyuruh berbuat yang jahat dan melarang berbuat yang baik. At-Taubah 67-70, mari kita hindari. Sehingga mereka tidak bisa memelihara keamanan dan kesejahteraan. Bahkan sebagian menindas sebagian yang lain. Jadi hidupnya suka menindas, ya, seperti binatang buas yang ada di hutan antara satu dengan yang lain, saling mencakar, saling memakan antara satu dengan yang lain. Naudzubillah min dalik. Mereka bercerai-berai dan berselisih serta menyimpang dari petunjuk agama yang dibawa oleh para rasul Allah. Nabi dan rasul yang sudah dihadirkan tidak diikuti, kitab suci yang diturunkan juga tidak diikuti, akhirnya menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Lihat Al-Mujadilah ayat 14-20. Hindari mereka. Ikuti Al-Mujadilah 11-21-22. Menurut keterangan Taqiyuddin Al-Maqrizi, semua pengikut Nabi Nuh alaihi salam tidak ada yang mempunyai keturunan kecuali 3 anaknya, Syam, Ham, dan Yafis. Pendapat ini berdasarkan firman Allah, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Surat As-Saffat ayat 77. Allah berfirman, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Surat Al-Anbiya ayat 73, doa ayah ibunda kami dan kita semuanya, seperti di surat 37 ayat 100, Rabbi habli minas salihin, di At-Taubah 99 sampai 100, dan juga di surat kelima ayat 114, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah, wabita'atillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar BCA di Buyani yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz dan ustadzahnya, juga siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.